رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Ayolah ikhwah, kita mulai dengan seperti biasanya salawat dulu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan kajian kita dalam surat Al-Baqarah. Kita berhenti pada pertemuan yang lalu sampai pada ayat ke-90. Dan malam ini kita masuk ayat ke-91. Dan ayat-ayat ini masih terus mengenai Bani Israel, umat yang paling terkutuk, dilaknat oleh langit maupun bumi. Umat yang selalu mengganggu para nabi yang Allah utus pada mereka. Umat yang membunuh para nabi, umat yang tidak pernah menghiraukan hukum-hukum Allah. Kemarin kita baca ayat-ayat sebelum ini berkaitan dengan kecongkaan yang mereka miliki. Mereka selalu menolak kebenaran apabila kebenaran itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Seperti yang kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, persisnya pada ayat ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Setiap rasul datang yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, sebagian rasul itu mereka bunuh dan sebagian mereka bohongi. Kemarin kita menemukan kecongkaan yang mereka miliki, seperti ketika mereka berkata waqalu qulubuna ghulf, hati kita telah penuh ilmu, tidak perlu ada tambahan lagi, cukup.
Seperti yang kita baca pada pertemuan yang lalu, mereka mengenal Rasulullah, tapi mereka orang yang mengingkari Rasulullah. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullah 'alal kafirin. Kita baca pada pertemuan yang lalu, mereka menolak Rasulullah bukan karena mereka tidak mengenal Rasulullah, bukan karena mereka melihat Al-Quran ini tidak benar, tetapi cuman baghiyan an yunazzilallah min fadlihi ala man yasha, dengki, hasud, kenapa justru Nabi terakhir dan Quran itu dibawa oleh dari Arab, bukan dari bangsa Bani Israel. Malam ini kita masih akan mengkaji kecongkaan mereka ketika menolak kebenaran. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, ketika diserukan kepada mereka, berimanlah dengan yang Allah turunkan. Artinya mereka disuruh beriman kepada Al-Quran dan kepada yang menerima Al-Quran, yaitu Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aminu bima anzalallah, percayai dan imanilah dengan semua yang diturunkan oleh Allah. Allah di sini cuma menyebutkan yang diturunkan oleh Allah. Mutlak, kepada siapa, apapun, yang penting dari Allah harus diterima. Tapi mereka orang yang congkak, yang kemarin mengatakan qulubuna ghulf, mereka berkata, qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara. Kami cuman mau beriman dengan yang diturunkan kepada kami, Musa, Tauratnya, dan nabi-nabi setelah itu, yang dibawa oleh Muhammad, dan Qur'annya yang dibawa oleh Muhammad, dan Muhammadnya kami tidak patut dan gak perlu beriman. Kami cukup beriman bima unzila, yang diturunkan alaina, terhadap kami saja. Dan ini kecongkaan yang paling gamblang dan nampak dimiliki oleh Bani Israel. Umat yang menganggap selain mereka tidak perlu diikuti, bangsa yang menganggap selain mereka tidak perlu didengar. Ini bangsa cuman eksklusif, urusan kami saja, kita sendiri, tidak mau orang lain, tertutup dari yang lain, karena bangsa ini menganggap hak itu cuman milik mereka dan cuman mereka yang tahu, kebenaran cuman mereka, siapapun berbicara tidak perlu, kita sendiri. Nu'minu bima unzila alaina. Dan sampai hari ini Zionis itu pakai semacam ini sampai hari ini. PBB teriak, HAM teriak, dunia semua teriak, tidak. Yang menentukan kami dan yang tahu kami dan terserah kami. Nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah, dan mengkufuri selain yang turun untuk mereka saja. Walaupun itu cuma pengakuan bohong mereka, tapi ini kecongkaan yang mereka miliki. Tidak mau mendengarkan sesuatu dari luar. Ini bangsa seperti yang dimiliki kecongkaannya oleh Fir'aun, dan pernah kita kaji 16 sifat Fir'aun dalam Al-Quran, dalam pengajian ini, dalam majlis ta'lim ini. Ini bangsa memiliki kecongkaannya seperti Fir'aun. Lam aralakum min ilahin ghairi, aku belum menemukan untuk kalian Tuhan selain aku, maka ketentuan-ketentuanku apapun terserah aku. Atau ini yang dimiliki oleh Fir'aun dalam kecongkaannya, ana rabbukumul a'la, ketentuan-ketentuanku, kapan saya mau nyerang, kapan saya mau bantai, kapan saya membunuh, kapan saya menerima, kapan saya menolak, terserah aku. Itu mereka. Dan watak ini sampai sekarang. Dan watak ini juga kadang-kadang diikuti oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kecongkaan menerima kebenaran. Karena memang Rasulullah pernah menyebutkan umat ini akan mengikuti Yahud dan Bani Israel hadzwan na'li bin na'li, di mana mereka melangkahkan kaki, mereka akan diikuti oleh umat ini. Wa qalu nu'minu bima unzila alaina. Ini kan pernah saya sampaikan minggu lalu atau sebelumnya.
umat ini yang selalu berkata, laisa lana fil ummiyina sabil. Kami tidak ada urusan sama ummi, selain bangsa kami nggak ada urusan. Kita rampas hartanya, kita alirkan darahnya, kita hancurkan rumahnya, itu terserah kami. Karena menurut mereka ini selain kita hayawan. Jadi kalau sekarang hari-hari ini kita ngaji ini, ayat ini, persis kita saksikan hari-hari ini, ya ini memang yang kita baca. Ya ini watak mereka. Ini watak Zionis sebenarnya. Karena itu nanti khitabnya Allah kepada mereka yang hidup di zaman Rasulullah, Allah menyebutkan bahwa mereka ini falima taqtulun, kenapa kalian menyembelih nabi-nabi Allah? Padahal Yahudi yang ada di zaman Rasulullah bukan mereka yang menyembelih para nabi, tapi datuk nenek moyang mereka. Tetapi Allah khitabnya untuk mereka karena tabiat mereka sama dari datuk-datuk mereka sampai mereka hari-hari ini. Karena itu khitabnya falima taqtulun. Allah enggak mengatakan hum qatalu. Enggak. Kalian nenek moyang kalian bunuh enggak? Falima taqtulun. Fa'udhifa ma fa'alal aba bil abna. Karena tiba'uhum wahid, tabiat mereka satu. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, dikatakan berimanlah dengan yang Allah turunkan. Qalu nu'minu bima unzila alaina, kami cukup beriman dengan yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ah, membohongi selain yang turun dari mereka. Wara'ahu ma ba'dahu, yang turun setelah mereka. Aw wara'ahu siwahu, selain dari mereka. Ghairahu. Jadi sudah jangan ada orang merasa masih ingin, mungkin masih bisa berunding, mungkin masih bisa dibisiki sesuatu, mungkin masih terkesan melihat kejadian semacam ini tergugah untuk, itu enggak ada, semua enggak ada. Karena mereka menganggap yang mereka lakukan yang paling benar. Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, sementara ketika Allah berkata imanilah dengan Allah yang Allah turunkan berkaitan Al-Quran, imanilah, sementara Al-Quran itu wa huwa al-haq, Quran itu hak, musaddiqan, dan membenarkan apa isi Taurat. Yang kami perintahkan agar kalian percaya Quran, Quran ini juga datangnya dari Allah, Quran ini juga penuh hak dan semuanya hak, dan Quran ini juga membenarkan Taurat kalian. Artinya kalau kalian percaya dengan Taurat kalian, maka wajib percaya dengan Quran, karena Quran membenarkan isi Taurat kalian. Wa huwal haqqu musaddiqun lima ma'ahum. Tapi mereka ketika mengatakan kami tidak mau beriman kepada lainnya, kami cukup beriman yang turun pada kita, itu pun mereka bohong. Dan sering kita mendengarkan kebohongan, orang menisbatkan sesuatu kepada sesuatu, tapi praktek mereka enggak sesuai dengan yang mereka nisbatkan. Kami cukup mengikuti, padahal enggak ngikuti. Mereka berkata kami cukup beriman dengan yang Allah turunkan kepada kami, maksudnya kepada Musa, dan yang Allah turunkan kepada Taurat. Kami cukup, nggak perlu Muhammad dan nggak perlu Al-Quran. Tetapi ketika mereka berkata kami cukup dengan beriman dengan yang kami terima dari Allah, itu pun mereka cuma ingin menolak kebenaran yang dibawa Muhammad. Bukan sebenarnya mereka mengikuti Taurat, dan bukan sebenarnya mereka mengikuti Musa alaihi salatu wassalam. Karena itu Allah kemudian bertanya pada mereka, yang menganggap tidak mau beriman dengan yang diturunkan kepada Muhammad, cukup beriman dengan yang turun kepada mereka saja, yaitu kepada Musa. Dengarkan, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kalau kalian mengatakan kami cukup beriman dengan yang Allah turunkan kepada kami, kenapa justru kalian membunuh para nabi? Apakah keimanan kalian terhadap Musa dan nabi-nabi setelah Musa itu memerintahkan kalian untuk membunuh para nabi? Apakah Taurat kalian memerintahkan kalian untuk membunuh para nabi? Kalian bohong ketika berkata kami cukup beriman dengan yang Allah turunkan pada kami, sementara kalian membunuh para nabi. Kalau benar-benar kalian beriman dengan yang Allah turunkan pada kalian, gak bakal kalian membunuh para nabi.
Artinya di sini Allah ingin menjawab kebohongan mereka. Falima taqtuluna anbiya Allah min qablu. Kenapa kalian membunuh para nabi sebelum ini? Kemarin kan pernah kita duduk pada ayat sebelum-sebelumnya ini, yaitu ketika kita membaca firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Allah menjelaskan bahwa mereka membunuh para nabi. Allah, ini bangsa dan umat hobinya membunuh para nabi. Membunuh itu bagi mereka biasa dan gak nanggung. Para nabi pun mereka bunuh. Gak perlu sekarang dunia teriak-teriak minta agar PBB bantu mereka, agar dunia Eropa bantu mereka, karena mereka membunuh anak-anak kecil dengan senjata-senjata kimia yang dilarang. Ini semua percuma, karena kalau sudah membunuh nabi biasa, apalagi membunuh bangsa Palestina dan selain Palestina, maka itu pembunuh para nabi ini tidak bisa dihadapi kecuali dengan kekerasan. Dan minggu depan ayat-ayat yang akan kita baca mulai 94 akan menjelaskan bahwa bangsa yang paling takut mati adalah bangsa Israel, dan sampai hari ini. Falima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah? Al-qatlu lahum 'adah. Biasa. Mereka ini membunuh ini sesuatu yang biasa, tidak ada. Mereka ini kan haus darah selalu. Kalau kita rajin membaca sejarah Zionis yang ada di Israel sekarang ini, mulai tahun 47 dan bahkan sebelumnya, mulai 36 dan sebelumnya, karena mulai 1916 ketika runtuh khilafah Utsmaniyah dan diambil itu Palestina oleh Inggris, mulai saat itu Inggris mulai membawa pengungsi-pengungsi Yahudi dari Eropa, mereka kumpulkan, dan semenjak itu mulai mereka menyingkirkan, membunuh terus sampai 948 ketika di Deir Yassin, dan terus pembunuhan demi pembunuhan sampai kemarin ini, dan belum selesai. Kita pun jangan menganggap sekarang ini senjata selesai, tidak. Ini bangsa hobinya melihat darah mengalir, dan yang mereka saksikan dan mereka bunuh adalah para nabi. Falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin. Kenapa kalian mau membunuh para nabi kalau kalian menganggap kalian beriman? Idan pengakuan mereka nu'minu bima unzila alaina dijawab pertama oleh Al-Quran dengan jawaban ini, kalian bohong. Karena kalau kalian beriman, gak bakal kalian membunuh para nabi. Jawaban kedua, untuk Allah meyakini bahwa mereka ini bohong dalam pengakuannya. Sebelum saya sampaikan jawaban kedua ini berkaitan dengan Nabi Musa, ada satu pembahasan indah mungkin saya beri sinar. Kalimat falima taqtuluna anbiya Allah min qablu. Kenapa kalian membunuh para nabi sebelum ini? Syekh Mutawalli Sya'rawi berhenti dengan ayat ini min qablu. Beliau memahami kalimat ayat min qablu ini ada dua hal. Pertama, kalimat ini menenangkan hati Rasulullah bahwa perilaku keji para Yahud yang membunuh para nabi selesai di zaman mereka, dan kamu selamat min qablu saja, dan kamu gak bakal mereka mampu membunuh kamu. Karena memang mereka selalu usaha. Orang Yahud zaman Rasulullah juga selalu usaha ingin membunuh Rasulullah. Pernah Rasulullah waktu dakwah di kampung mereka mau lempar batu dari atas. Spontan Jibril menarik Rasulullah dan batu jatuh, tidak mengenai Rasulullah. Kedua, pernah mereka mengutus seorang perempuan untuk meracun Rasulullah, menghidangkan makanan. Lalu dikasih, wanita itu tanya apa yang disenangi Rasulullah. Rasulullah senang kambing bakar yang dari depan ini, ketif dari depan ini, dibuatkan, diracun, ingin membunuh. Tabiat mereka membunuh para nabi. Tapi ketika Rasulullah melihat daging ini, ketika tangan suci beliau menyentuh, daging itu berbicara, ya Rasulullah la ta'kulni fa inni masmum.
ya Muhammad jangan makan, aku ini adalah terracun. Dipegang Rasulullah. Dan akhirnya dipanggil Yahudi perempuan itu. Tetapi menurut Syarawi kalimat min qablu satu jaminan untuk Rasulullah bahwa perilaku biadab mereka membunuh para nabi, walaupun mereka juga usaha membunuh kamu wahai Sayyidul Wujud, tapi kalimat min qablu menunjukkan tenanglah, ini karena dulu, sekarang mereka nggak mampu. Dan kedua, Allah ingin menjelaskan di sini bahwa Allah mematahkan semua tipu daya perilaku Yahud untuk usaha membunuh Rasulullah. Di waktu yang sama menenangkan Rasulullah dan para sahabatnya supaya tenang, Rasulullah nggak terbunuh. Yang kedua, waktu yang sama kalimat min qablu menurut Syarawi untuk mengatakan kepada Bani Israel, Yahud, kalian percuma, apapun yang kalian lakukan tidak pernah akan mampu melakukan pembunuhan terhadap Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Jawaban kedua mengenai kebohongan mereka, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wahai yang mengaku kami cukup beriman dengan yang Allah turunkan kepada kami, gak mau beriman pada siapapun. Pertama, kalian bohong karena kalian membunuh para nabi, dan itu contoh bahwa kalian tidak beriman kepada yang Allah turunkan kepada kalian. Kedua, nabi kalian telah datang. Ja'akum Musa, Nabi Musa kalian datang ke tengah-tengah kalian bil bayinat, dengan bukti-bukti yang nyata, dengan mukjizat-mukjizat yang kalian saksikan, tapi tetap kalian gak beriman dengan Musa. Seperti yang pernah kita bahas sebelum ini, bagaimana mereka mengganyang Nabi Allah Musa salamullahi alaihi. Bil bayinat, bayinat itu jamak bayinah, sesuatu yang gamblang. Dua, bisa Taurat yang penuh dalil dan argumen yang gamblang jelas mengenai ketuhanan, kenabian dan semuanya. Bisa juga bayinat ialah mukjizat yang beliau miliki, tangan beliau, tongkat beliau, dibelahnya lautan, mereka selamat, macam-macam mukjizat. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, Musa datang dengan semua bukti, dengan semua mukjizat, tetapi kalian yang seharusnya mengikuti Nabi Allah Musa, malah kalian membuat anak sapi yang kalian sembah. Tsumma takhadtumul ijla, tidak disembah, tidak diikuti perintah Nabi Musa mengajak mereka menyembah Allah, malah mereka menyembah anak sapi, al-ijl. Tsumma takhadtumul ijla. Jadi bangsa ini bangsa yang tidak percaya dengan sesuatu yang abstrak, gaib lah. Mintanya semua yang nyata, nampak begini. Karena itu ketika mereka nyebrang dari lautan ini, diselamatkan oleh Allah, ketika mereka baru nyebrang, melihat orang-orang di seberang sana menyembah berhala, baru nyebrang, belum kering, mereka langsung minta sama Nabi Musa, ya Musa, coba buatkan kami Tuhan-Tuhan seperti orang-orang ini menyembah Tuhan-Tuhan ini, patung-patung ini. Ditinggal oleh Nabi Allah Musa pergi, mereka membuat anak sapi, al-ijil, dan mereka buat dari emas dan perhiasan. Dan semenjak itu sampai hari ini dan seterusnya, bangsa ini bangsa penyembah benda, penyembah harta, dan untuk benda dan harta mereka korbankan semuanya. Katanya ada satu kitab namanya Al-Yahud Wara'a Kulli Jarimah, Yahud di belakang semua kriminal di dunia, dikarang oleh orang Yahudi sendiri. Orang itu mengatakan bahwa bangsa Yahud ini bangsa yang dikejar adalah kekuatan, dunia, harta, kepemimpinan, dan untuk itu mereka siap melakukan apapun, membunuh nabi, menolak kebenaran, bahkan menurut dia menjual ibunya pun dia siap, yang penting memperoleh ke dunia yang ia cari. Ini bangsa. Jadi jangan pernah kita ini pernah berkhoyal kaum muslimin masih mau nunggu berunding dengan mereka. Ini Al-Quran ini, kalau kita mengkaji Al-Quran sudah cukup pelajaran gamblang mengenalkan kita siapa mereka itu.
Tidak ada perincian mengenai sifat-sifat keji yang Allah bicarakan terhadap satu umat seperti Allah bicarakan dalam Al-Quran entah berapa ratus ayat mengenai kekejian umat ini. Karena umat ini akan selalu hidup dengan kaum muslimin dan akan selalu membuat kerepotan kaum muslimin. Tapi kalau kaum muslimin gak dibenahi oleh Allah, gak dibekali oleh Allah, gak dikenalkan oleh Allah siapa mereka dalam Al-Qur'annya, akan hanyut. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Ketika kaum muslimin meninggalkan Qur'annya, akhirnya justru kaum muslimin hidup berdampingan dengan Yahud untuk membantai saudara mereka sesama kaum muslimin. Wa na'udzubillah. Laqad ja'akum Musa bil bayyinat. Allah sebutkan, dengarkan kalimat bayinat. Artinya Allah telah datang ke Nabi Musa dengan semua bukti. Yang bawa bukti ini bukan PBB atau Liga Arab, Liga Eropa, dan enggak. Yang membawa bukti Nabi Allah Musa dengan semua mukjizat, tetap mereka tolak. Bil bayinat, bukti yang konkret kuat. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, tetapi mereka bukan mengikuti yang dibawa oleh Nabi Allah Musa yang gamblang, jelas, nampak, tetapi summattakhadtumul ijla, malah mereka sibuk menyembah anak sapi. Ya Allah, alasan semua gamblang. Ya seperti hari-hari ini ayyuhal ikhwah, hari-hari ini kita saksikan juga yang aneh sekarang ini. Kita lagi menyaksikan Israel lagi perang ini. Sekarang semua yang konferensi di dunia ini sibuk membicarakan bagaimana cara menjaga supaya senjata-senjata tidak masuk ke Gaza. Bukan membicarakan bagaimana sekarang menghadapi Israel yang biadab. Semua konferensi, baik yang duduk kaum muslimin atau non muslimin, cuman sibuk mengalihkan pandangan, sibuk bagaimana cara tidak masukkan senjata ke jalur Gaza. Nggak berfokus, tinggalkan gimana masalahnya penghancur biadab yang membantai anak kecil pakai senjata kimia. Ini nanti nomor sekian, sibuknya cuman ini. Kalau cuman urusan bangun kembali itu kan, ya kita terima kasih dengan negara-negara, ya kaum negara-negara Arab dan kaum muslimin yang membantu mengembalikan supaya dibangun kembali Palestina. Ya. Cuman masa akhirnya menjadi kebiasaan rutin. Selamanya begini, Israel menghabiskan, menghancurkan habis, nanti kita kumpul uang, kita bangun kembali. Kenapa uang itu nggak kita kumpulkan dulu sebelum dihancurkan untuk membenahi, membekali para mujahidin dengan senjata-senjata canggih untuk menghancurkan mereka? Tapi selamanya terjadi sudah sesuatu yang rutin. Datang dia membombardir semua, dihancurkan. Kita membangun lagi ini negara-negara kaya ini, bangun kembali. Ini datang dengan bayinat, gak diterima bayinatnya ini, gak diterima bukti-bukti argumen dari Allah, mereka balik ke Ijil, penyembahan Ijil. Dan ini selalu yang terjadi. Sudah tidak ada lagi pemahaman, tidak ada lagi argumen, tidak ada lagi semuanya. Yang ada nanti akan kita bahaskan khudhu biquwwah, yang ada cuma dengan kekuatan. Tanpa kekuatan gak bisa selesai mereka itu. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat tsumma attakhadtumul ijla min ba'dihi, kalian maka malah menyembah anak sapi setelah Musa, wa antum zalimun, mereka orang-orang yang zalim. Kalian orang-orang yang zalim karena meninggalkan Nabi Musa dengan semua mukjizat dan bukti-bukti yang gamblang, malah pergi ke anak sapi. Meninggalkan semua pernyataan dan kebenaran, malah melakukan yang di luar kebenaran, bahkan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa antum zalimun, ini kalimat wa antum zalimun khitab untuk Yahudi di zaman Rasulullah, menceritakan zaman nenek moyang mereka, dan khitab itu untuk Yahudi di zaman kapan saja, tetap khitabnya wa antum zalimun. Sementara kita dilarang oleh Al-Quran menerima kezaliman. Kita ini dilarang oleh Al-Quran jangan berbuat zalim dan jangan mau dizalimi. Orang kalau mau dizalimi itu orang sudah hilang. Nah, karena Al-Quran cuma mengatakan la tazlimuna wa la tuzlamun. Sementara wa antum
zalimun. Yang kita saksikan kezaliman sekarang ini, entah Nazi pun nggak melakukan semacam ini, Hitler nggak melakukan semacam kezaliman ini. Wa antum zalimun. Jawaban berikutnya bahwa mereka ketika mengatakan kami beriman itu bohong. Kalian mengatakan beriman dengan yang diturunkan Allah pada kami. Pertama, kalian bohong karena kalian membunuh para nabi. Kedua, kalian menolak Nabi Musa dengan semua bukti, kemudian kalian malah menyembah anak sapi. Ketiga, kalian orang-orang yang zalim, dan orang zalim itu tidak benar kalau menisbatkan dirinya mengikuti nabi dan mengikuti kebenaran. Gak ada nabi datang mengajarkan kezaliman, dan gak ada ayat Al-Quran atau ayat-ayat sebelum Al-Quran datang mengajarkan orang kezaliman. Gak, berarti kalian bohong. Ketiga, keempat, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Ketika kami ambil perjanjian kalian. Ayat-ayat perjanjian sudah kita bahas sebelumnya, ayat ini, ayat 60-an sekian pada dalam surat Baqarah yang sama. Ketika kami ambil perjanjian kalian, yakni perjanjian kalian dengan kami, dengan Allah. Ketika kami wa rafa'na fawqakumut tur, mereka diambil perjanjian ini dengan ancaman oleh Allah, gunung diangkat pada mereka. Artinya mereka ini kalau nggak melihat ancaman ini nggak bakal menerima perjanjian itu. Kalau tidak ada yang kuat menekan mereka untuk menerima, tidak pernah mereka menerima perjanjian Allah. Mereka ketika menerima perjanjian Allah, Allah sebutkan wa rafa'na fawqakumut tur. Jadi gunung Tur diangkat oleh Allah. Kamu terima atau enggak? Kalau enggak kamu terima, kamu hancur. Dan pernah kita bahas ini, apakah Allah memaksa? Sebenarnya enggak memaksa selamanya, tapi mereka sudah keterlaluan, dan setelah mereka menerima ditinggal oleh Allah, diselamatkan, enggak dijatuhkan gunung itu, sementara mereka masih mampu, dan memang mereka selalu melanggar janjian Allah. Cuman Allah menjelaskan ketika mereka mau menerima itu adalah dengan kekuatan. Terima atau tidak? Diangkat gunung. Wallah, sebagai isyarat sampai hari kiamat, bangsa ini kalau diajak berunding percuma, harus ada sesuatu yang ditakuti baru menerima. Kalau enggak. Wa rafa'na fawqakumut tur. Ini semua perundingan, perjanjian, dilakukan apapun enggak pernah mereka takuti, tapi muqawamah mereka takuti. Muqawamah. Karena ada penyerangan, penyerbuan, baru mereka takut, baru mereka mau mundur, baru macam-macam. Jadi mereka harus jadikan posisi yang lemah. Kalau kita posisi lemah, kita akan diinjak-injak terus oleh mereka. Wa rafa'na fawqakumut tur, diangkat tur. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambil, terima dengan semua kekuatan. Wasma'u, dan fahami. Jadi ayat-ayat ini ayyuhal ikhwah, Al-Quran ini kan nggak pernah habis dan nggak pernah basi. Setiap saat Al-Quran itu masih baru, fresh. Setiap digali masih baru, itu Al-Quran. Setiap kita kaji seperti baru turun juga hari ini, itu Al-Quran. Ketika Imam Ja'far ditanya kenapa Al-Quran ini nggak bisa habis, selalu mengeluarkan hal-hal yang baru, Imam Ja'far menjawab, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai nabi, sebagai kitab terakhir kepada nabi terakhir untuk seluruh umat manusia. Jadi setiap kemajuan zaman, di setiap zaman pasti Al-Quran akan memberikan sesuatu yang baru. Wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Kalian ambil perjanjian ini biquwwah. Dan pernah kita kaji kalimat biquwwah ini kepada ayat-ayat sebelumnya. Wasma'u, dan dengarkanlah. Kalimat wasma'u, dengarkanlah, yang dimaksud wasma'u di sini adalah wafhamu. Bukan cuma mendengar, tapi fahami. Karena pendengaran yang enggak dibarengi dengan memahami, mempraktekkan, itu menurut Al-Quran belum mendengar. Karena kalau dengar harus bergandengan dengan memahami. Karena Allah pernah menyebutkan orang mendengar tapi dihitung tidak mendengar, karena pendengarannya cuma pendengarannya dengan anggota badan pendengarannya. Yang diinginkan Al-Quran adalah pendengaran langsung dengan praktek.
Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kalian menjadi seperti orang yang berkata kami mendengar, tapi sebenarnya mereka tidak mendengar. Karena pendengaran wasma'u yang diinginkan Al-Quran adalah mendengar untuk mempraktekkan apa yang didengar. Kalau cuma mendengarkan hatta benda-benda yang tidak berakal ini mendengar kalau kita bentar. Tapi sima idrak, mendengarkan dengan memahami kemudian melaksanakan. Pendengaran yang sebenarnya itu ialah pendengaran yang Allah sebutkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar, mentaati, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan. Ampunan yang mereka sebutkan ghufranak, ketika mereka melaksanakan menganggap masih kurang, minta ampun. Atau kita mendengarkan firman Allah dalam ayat lain, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, yang mendengarkan ungkapan kemudian dipraktekkan. Allah mengangkat gunung Tur untuk berkata pada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah, ambil yang telah kami tetapkan untuk kalian dengan kekuatan, dengan semangat dan sungguh-sungguh. Wasma'u, dan fahami, dengarkan, dengar untuk meraktekkan. Qalu sami'na wa asayna. Mereka berkata, kami mendengar. Mendengar telinga mereka. Tetapi praktek mereka, praktek orang yang enggak mendengar, asayna. Para sebagian mufassirin mengatakan mereka enggak mengatakan sami'na wa asayna, tidak. Mereka cuma mengatakan sami'na. Karena asainanya bukan ma'tuf pada sami'na, tapi ma'tuf pada waqalu. Sebagian mufassirin, karena tidak perlu mereka mengatakan kami mendengar, kami menolak, tidak. Mereka cuma mengatakan kami mendengar, tapi praktek pendengaran mereka adalah pendengaran orang yang melanggar ketentuan yang didengar. Sehingga Allah menceritakan mereka berkata mendengar, tapi telinga mereka mendengar, tapi praktek af'al dan perilaku mereka perilaku orang yang melanggar. Sami'na wa asayna. Kadang-kadang kita membaca ayat-ayat semacam ini, ayyuhal ikhwah, kita juga akan mengoreksi diri kita. Jangan-jangan kita juga akhirnya tergolong orang yang mendengar tapi prakteknya adalah bertentangan dengan yang kita dengar. Itu kita sebagai manusia yang enggak maksum kadang-kadang juga kena penyakit-penyakit semacam ini. Kita punya syaitan, kita punya hawa nafsu. Kadang-kadang kita mendengar sami'na, walaupun kita enggak mengungkapkan kalimat itu seperti Yahudi Bani Israel dengan kebiadaban mereka, tapi kadang-kadang praktek yang kita dengar dengan yang kita lakukan sangat berbeda. Kita khawatirkan karena Al-Quran bukan kitab dongeng dan cerita. Al-Quran ini kalau kita mempunyai perilaku semacam itu, maka kita pun akan sama dengan Allah yang Allah ceritakan untuk Bani Israel. Sami'na wa asayna. Mendengar, tapi prakteknya tidak sesuai dengan apa yang ia dengar. Wa usribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Kenapa mereka sampai punya perangai sami'na wa asayna ini? Kenapa mereka hobinya membunuh para nabi? Kenapa mereka menolak semua argumen-argumen dan bukti-bukti yang gamblang? Kenapa mereka selalu bersikap zalim? Kenapa mereka selalu bersikap merasa yang paling dan paling semuanya? Kenapa? Usribu fi qulubihimul ijla. Penyakitnya di sini. Mereka telah dimasuki, dipenuhi dengan cinta dengan dunia. Hubbul ijl, cinta dengan benda. Anak sapi itu lambang dunia, lambang harta. Karena anak sapi itu dibuat waktu pertama dibuat oleh Samiri dengan mereka, dibuat dengan min huliyihim, dari
perhiasan mereka, dari emas-emas mereka. Anak sapi, penyembahan anak sapi itu lambang bahwa Yahud dan Bani Israel adalah umat yang cuman menyembah harta. Dan sampai hari ini yang menguasai semua ekonomi dunia ini mereka. Mereka tidak lagi berbicara hal-hal yang kecil, selalu mereka menguasai. Bangsa Amerika yang menganggap dirinya besar, bangsa yang paling dijajah dan dijajah oleh sekelompok lobi Yahudi saja, karena mereka lah yang menguasai ekonomi ini. Karena mereka menganggap hanya dengan harta kami bisa berkuasa, hanya dengan harta dan hanya harta ibadah mereka dan sembahan mereka. Usyribu fi qulubihimul ijla, sepertinya mereka ini diminumi oleh anak sapi. Itu bahasa Al-Quran, kinayahnya begitu. Padahal apa artinya? Allah ingin menggambarkan kecintaan mereka terhadap harta dan dunia dan materi ini seperti sudah mendarah daging. Seperti kalau orang minum air, air ini ketika minum menyerap ke seluruh badan. Dan itulah mereka, bangsa Yahud, pencinta mereka terhadap dunia, harta dan kekuasaan ini seperti air atau seperti wantai atau pewarna dengan yang kita warnai, campur jadi satu. Usyribu fi qulubihimul ij. Jadi kalau orang minum air, air ini masuk, bisa mengalir ke seluruh badan kita prosesnya. Begitu juga mereka itu sudah memenuhi kehidupan mereka semuanya hanya dengan hubbul ijil, cinta dengan anak sapi ya, lambang dunia dan harta. Kedua, orang itu sesuai yang diminum itu yang dikeluarkan. Ketika mereka minumnya, yang mereka minum dan yang mereka ambil selalu adalah hubbul dunya, hubbul mal, hubbul jah, maka semua yang keluar dari mereka hitungannya cuma harta dan tidak ada selain harta. Bangsa ini nggak punya hubungan kepada siapapun kecuali hubungannya urusan kepada bisnis dan harta. Hubungan peri kemanusiaan, hubungan ini nggak ada bangsa ini. Sudah mereka nggak nganggap selain mereka manusia. Kedua, sudah mereka ini cuman usribu fi qulubihimul ijla, maka yang mereka miliki dan yang keluar dari mereka cuman urusan harta, untung rugi dunia saja. Wa usribu fi qulubihimul ijla. Jadi usribu ini kalimat seperti dicekoi, diminumkan kepada mereka al-ijla. Hati yang kecil ini nggak mampu menelan anak sapi, sahih. Tetapi Allah yang gambarkan anak sapi dan contoh emas, harta, semua itu sudah masuk semua ke tubuh mereka, sehingga tidak ada tangan mereka kalau gerak urusan sana, otak mereka kalau berpikir ya urusan ini, semua dari mereka cuman urusan hubbul ijil, hubbul mal, hubbul jah. Sampai hari ini mereka bisa kuasa cuman berapa juta orang ini kan, urusannya mereka yang mengatur semua ini. Wah, sebenarnya mereka juga bukan orang pandai, cuman mereka kebetulan menghadapi kita umat yang bodoh sehingga mereka nampaknya pandai. Kalau kita ikut Quran ini akan nampak kebodohan mereka. Yang terjadi sekarang ini, mereka menguasai dan aneh hidup ini aneh sekarang ini. Ini semua senjata yang dihabiskan Israel, termasuk senjata yang dilarang. Ini kan semua memerlukan bahan bakar untuk memakainya. Bahan bakarnya dikirim dari Mesir. Kalau nggak ada kiriman dari sini, ini semua senjata nggak berlaku. Ini bukan kepandaian mereka, ini kebodohan kita. Bagaimana mereka cara bisa mengatur ini? Bisa punya kekuatan semacam ini. Ayyul ikhwah, ayat-ayat yang kita baca ini jelas menjelaskan kepada kita kebobrokan sifat Bani Israel. Wa usribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Tadi dengan kezaliman mereka, dengan kekufuran mereka, dan yang menjadikan mereka kufur, zalim semua ini adalah usribu fi qulubihimul ijla. Tapi jangan kita juga menganggap ini cuman untuk cerita Bani Israel. Penyakit yang sama itu kalau mampir pada kita, ya kita juga punya praktek semacam ini. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, pangkal semua kehancuran sini. Orang kalau sudah cinta dunia
dianggap dunia tujuan hidupnya, bukan mencari dunia untuk tujuan akhirat. Kalau mencari dunia untuk memperkaya akhiratnya, silahkan, jadilah orang yang paling kaya. Tapi ada orang menjadikan hidup ini untuk dunia. Ketika orang menjadikan hidupnya cuma untuk dunia, maka semua perilakunya urusan dunia. Tidak ada orang tua, tidak ada istri, nggak ada anak, nggak ada family, nggak ada semuanya. Semua transaksi kehidupannya cuma untung dan rugi urusan dunia. Ini nangis mati nggak dapat obat, nggak urusan. Ini apapun nggak ada urusan. Dia cuman hidupnya, pola pikirnya cuman pola pikiran dunia. Wa usribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Kalau urusan yang lain mereka nomor sekian, tapi urusan yang pertama mereka adalah ingin menguasai dunia ini dengan semua ini. Dan yang memberi fasilitas dan jalan kita. Yang saya maksud kita adalah umat Islam yang memiliki kekayaan berlimpah ruah. Allah ini telah jadikan negara-negara muslimin ini negara yang paling kaya. Silahkan kita melihat, subhanallah. Dan itu bukan kebetulan, itu memang begitu Allah meletakkan kekayaan kepada negara-negara kaum muslimin supaya bisa mengangkat nama Islam, supaya bisa memberikan keamanan untuk kaum muslimin, kesejahteraan untuk kaum muslimin. Tetapi justru negara-negara yang kaya, tempat negara-negara muslimin yang kaya ini, semua hartanya dirampas oleh Yahudi dengan cara yang keji, tapi nggak sadar kalau diperlakukan perilaku keji semacam itu. Mesir menjual minyaknya ke Israel lebih murah harganya dari yang ia jual untuk rakyatnya, dan punya perjanjian sampai 15 tahun ke depan. Kita pun begitu, kekayaan kita pun dibeli dengan harga murah. Privat ini adalah kita jual emas dengan harga tanah, dan semacam itu besok cepu dan semuanya. Jadi mereka sudah pandai mengatur semacam ini, tapi sekali lagi mereka bukan pandai, cuma sedang menghadapi umat yang bodoh. Karena enggan juga kita mengatakan umat yang haus darah ini kita sebut mereka pandai. Tidak, mereka adalah sebenarnya bodoh, cuman menghadapi umat yang lebih bodoh, akhirnya nampaknya mereka pandai. Wa usribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Qul, katakan wahai sayyidul wujud Muhammad, bi'sama qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Kalau kalian mengatakan kami cukup beriman dengan yang Allah turunkan kepada kami, maka keimanan yang paling jelek adalah keimanan kalian yang memerintahkan untuk membunuh Nabi, memerintahkan untuk menolak kebenaran, memerintahkan untuk bersikap zalim, memerintahkan untuk menindas yang lainnya. Sejelek-jelek iman adalah iman yang memerintahkan perilaku keji, iman yang kalian anggap. Kalau iman sebenarnya tidak ada perintah semacam itu. Jadi ungkapan mereka, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, ungkapan mereka nu'minu bima unzila alaina, bohong. Sering orang menisbatkan sesuatu dirinya kepada satu, cukup saya ikut ini, tapi sebenarnya nggak diikuti sebenarnya. Perilakunya berbeda dengan yang ia gemborkan. Kita berhenti sampai pada ayat 93, karena ayat 94 yang akan kita baca sampai kepada ayat 96 itu nanti akan menjelaskan kelicikan Bani Israel dan takutnya mereka terhadap kematian. Umat paling takut mati itu Bani Israel, umat yang paling takut mati. Orang-orang yang memahami Al-Quran dan tidak punya kepentingan dalam kehidupannya dengan kepentingan-kepentingan sesaat sehingga bisa dikelabui mereka, umat-umat itu yang akan mampu melawan mereka. Dan akhirnya kita sering saksikan hari ini, kita hampir saksikan seperti tahun 2006 lalu, seperti Hizbullah mengalahkan Israel. Hari ini saudara-saudara kita Hamas dan di Gaza semuanya mereka menang mutlak, menang dengan 1.310 atau 70 syuhada wafat, dengan 5.500 yang sakit, dengan 5.000 bangunan yang hancur, dengan 20 masjid yang hancur, sekian puluh tempat-tempat pemerintah hancur, tetap Hamas menang.
Karena peperangan itu menang kalahnya nggak dinilai dengan korban yang banyak, nggak dinilai darah yang mengalir, rumah yang hancur, tapi kemenangan dalam peperangan itu ialah apabila yang memerangi itu sampai pada tujuan yang ia hadapkan. Tujuan Israel menggempur Hamas dengan semua cara untuk menjadikan Hamas habis, tapi ternyata tujuan itu gagal. Hamas tambah kuat sekarang, justru dunia sekarang mendukung Hamas. Konferensi di Kuwait, Bashar Assad dengan berani mengatakan, kami sudah waktunya sekarang dunia Arab ini membela al-muqawamah dan semua perjuangan, karena hanya mereka yang bisa mengalahkan Israel. Kedua, seluruh kami Liga Arab ini sudah waktunya untuk nggak nyebut lagi negara Israel, tapi sebutan mereka adalah negara teroris. Kedua, tujuan mereka perang ini menghabiskan Hamas adalah untuk mengambil tawanan mereka, jenderal yang ditawan oleh Hamas, dan mereka 23 hari nggak mampu mengambil dan sampai sekarang tetap tawan. Tujuan mereka ingin menghabiskan Gaza supaya Gaza akan diberikan kepada Abbas Mahmud, tapi ternyata nggak mampu. Berarti mereka kalah mutlak dalam peperangan ini. Mutlak mereka kalah. 49 tentara mereka mati, sampai 80 perkiraan. Yang 49 itu mereka saksikan langsung, lain yang roket mereka berikan. Ratusan mereka yang luka. Mereka mengatakan menangkap orang Hamas 500 dan bohong, satu pun gak ditangkap. Kalau 48 mereka syuhada, iya. Kalau ditangkap tidak ada. Mereka mundur sendiri dengan ketakutan, dengan kekalahan. Wa sadaqallahul azim, la yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak pernah akan mampu menyerang kalian kecuali di benteng-benteng mereka yang kuat atau di belakang layar berhadapan, nggak pernah mampu. Tinggal mudah-mudahan setelah peperangan ini umat Islam lebih sadar dan lebih bersatu untuk menghadapi Bani Israel, umat teroris yang paling berbahaya. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.